kabar yang beredar selanjutnya, jika kalian menyanyikan lagu Nina Bobo ini 3 kali pada saat ingin tidur, maka kalian akan didatangi oleh arwahnya si Nina. Halo guys, jumpa lagi dengan Mia. So hari ini kita akan membahas mengenai misteri-misteri lagu-lagu yang ada di Indonesia yang konon katanya ada sebuah cerita misterius di balik lagu-lagu ini. Lalu seperti apakah lagu-lagu tersebut? Langsung aja kita mulai. Pernah ada rasa cinta. Oke, lagu yang pertama adalah sebuah lagu yang sangat viral di era tahun 2007 sampai 2008. Kalau nggak salah itu ketika aku SD ya. Nah, di lagu tersebut banyak sekali cerita-cerita yang menyelimutinya. Pasti kalian sudah tahu lagu apa itu. Ya, benar sekali, itu adalah lagu Gaby, Tinggal Kenangan. Nah, selain liriknya yang sendu dan juga membuat hati bercampur aduk, ternyata di balik lagu Gaby ini ada sebuah kisah sedih yang menyelimuti. Banyak yang bilang sosok gadis yang menyanyikan lagu ini bernama Gaby yang telah meninggal. Nah, mitos yang beredar di tahun 2007 sampai 2008 mengatakan bahwasannya jika kalian mendengarkan lagu Gaby pada malam hari, maka kalian akan didatangi oleh hantunya Gaby. Ada pula yang mengatakan bahwasannya ketika kalian mendengarkan lagu Gaby, maka kalian akan menemukan Gaby sedang menggantungkan dirinya di toilet rumah kalian maupun di toilet sekolah. Maka dari itu pada tahun 2007 sampai 2008 itu anak-anak sekolah sangat takut sekali ketika mendengarkan lagu Gaby. Dan termasuk aku pun sangat tidak berani, takut sekali kalau misalkan aku harus ke WC atau ke kamar mandi sendirian. Karena pada saat itu rumor yang beredar cukup kuat, termasuk video yang memperlihatkan sebuah kecelakaan yang mengatakan bahwasannya itu adalah pacarnya si Gaby. Nah, pada saat itu rumor yang beredar mengatakan bahwasannya si Gaby ini membuat sebuah lagu pacarnya yang pada saat itu meninggal tertabrak mobil. Di hari setelah kematian pacarnya, ia pun membuat sebuah lagu dan menyanyikannya, kemudian ia pun gantung diri. Selain dari cerita yang aku sebutkan tadi, ada pula sebuah cerpen mengenai kematian Gaby ini yang dibuat oleh Agnes Danopar. Agnes ini mengaku bahwasannya ia pertama kali mendengar lagu Tinggal Kenangan itu saat ia sedang di Bali. Nah, di dalam cerpen yang dibuat oleh Agnes Danopar ini, ia menceritakan bahwasannya si Gaby ini mempunyai pacar bernama Popo dan mereka membuat sebuah grup band. Nah, sayangnya pada saat mereka akan manggung, tiba-tiba si Popo ini mengalami kecelakaan dan kritis. Kemudian ia dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia. Saking sedihnya, si Gaby ini menyanyikan lagu Tinggal Kenangan untuk mengenang si Popo. Namun, karena banyak sekali versi-versi yang berbeda beredar di mana-mana, akhirnya seorang pakar telematika turun tangan. Dia adalah Roy Suryo yang mengatakan bahwasannya video tersebut direkam pada tahun 2005 dan dibuat oleh gadis asal Makassar bernama Abi. Nah, si Abi sendiri mengatakan bahwasannya lagu yang ia nyanyikan dalam video tersebut dibuat oleh rekannya yang bernama Pai. Kemudian lagu tersebut ia nyanyikan dalam acara kampus dan akhirnya menyebar begitu saja dari telinga ke telinga. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya cerita ini? Please komen di bawah. Oke, selanjutnya adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Payung Teduh dengan judul Resah. Nah, lagu Resah ini cukup hype sebelum adanya rumor mengenai lagu ini. Memang lagu ini sangat membuat pendengarnya rileks dan bisa didengarkan ketika kita sedang ngopi-ngopi atau sedang bercerita. Kayak memang membuat kita rileks gitu ya. Tapi sampai ketika muncullah rumor bahwasannya lirik dari lagu ini merupakan sebuah puisi dari salah satu teman di anggota Payung Teduh ini. Saat itu banyak sekali para pendengar yang mengaku tidak bisa tidur lantaran mendengarkan lagu tersebut. Nah, konon katanya lagu ini dibuat oleh Bang Aziz Komi dari lirik puisi yang dibuat oleh temannya yang telah meninggal
meninggal gantung diri. Nah, cerita ini didapatkan dari Bang Aziz Komi langsung karena pada saat itu ia seorang dosen menceritakan cerita ini kepada mahasiswanya. Lalu kemudian beredarlah hingga saat ini. Nah, menurut cerita yang beredar, pada saat itu si Bang Komi ini sedang hiking bersama teman-temannya. Lalu kemudian ada satu teman laki-laki yang bercerita bahwasannya ia sedang galau dan dilanda oleh masalah cinta. Kemudian di tengah perjalanan temannya itu tiba-tiba hilang. Nah, pada saat mereka mengetahui bahwa temannya ini hilang, maka mereka pun sibuk mencari teman yang satu ini. Karena tidak ketemu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunggu di pos selanjutnya. Karena lama tak kunjung datang, akhirnya mereka pun kembali mencari si teman yang satu ini. Nah, pada saat ditemukan, ternyata temannya yang hilang ini telah bunuh diri, gantung diri di atas pohon. Lalu kemudian diketahui bahwasannya di dalam kantong baju temannya yang gantung diri ini terdapat secari kertas yang berisi sebuah puisi. Lalu puisi itulah dimasukkan oleh Bang Komi menjadi lirik di dalam lagu Resah. Lalu lirik yang manakah yang berasal dari puisi tersebut? Coba kita dengar. Aku ingin berjalan bersamamu. Dari yang kalian dengar, apa sih yang kalian rasakan? Kalau aku sih cukup merinding ya, karena memang di lirik tersebut sangat kuat sekali auranya, kayak yang membuat kita tuh bener-bener merinding ya. Tapi mungkin karena memang kita udah tahu ceritanya, makanya jadi merinding. Tapi kalau nggak tahu, mungkin nggak merinding sih. Oke, selanjutnya adalah lagu yang berjudul Sepia yang dinyanyikan oleh Sheila on 7. Nah, konon katanya lagu Sepia ini berawal dari sebuah misteri kisah yang dialami oleh salah satu anggota band Sheila on 7. Nah, ceritanya Eros pernah mendapatkan sebuah telepon misterius dari salah satu penggemarnya. Penggemar yang menelpon tersebut seorang wanita yang bernama Sepia. Pada saat ditelepon tersebut, wanita tersebut mengaku bahwasannya ia menelpon dari telepon umum yang berada di depan rumah Eros. Namun, setelah dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, si Eros ini mencari keberadaan Sepia ini ke fans-fans yang lainnya. Karena pada saat itu, ia mengaku bahwasannya ia mendapatkan nomor si Eros dari fans yang lain. Kemudian, setelah ia mencari beberapa waktu, akhirnya ketemulah ada seorang fans yang bernama Sepia. Namun fans yang bernama Sepia itu telah meninggal 2 bulan sebelum ia mendapatkan telepon tersebut. Dari informasi yang didapatkan si Eros ini, ternyata si Sepia ini meninggal ketika ia sedang dalam perjalanan menuju ke konser Sheila on 7. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya cerita ini? Komen di bawah. Oke, selanjutnya adalah sebuah lagu yang cukup hype juga. Lagu ini dibawakan oleh Peter Pan dengan judul Kukatakan Dengan Indah. Nah, jika kalian mendengarkan lagu ini, maka memang sama sekali tidak ada lirik ataupun dari lagu ini yang mistis ataupun misterius. Tetapi ketika kalian mendengarkan dengan seksama, pada menit keempat lewat 42 detik hingga menit 4 lewat 52 detik, maka kalian akan mendengarkan sebuah suara yang mengikuti suara si vokalis Peter Pan ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ceritanya, marilah kita dengar dulu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi, kau hancurkan hatiku. Nah, setelah kalian dengarkan, apakah kalian mendengar suara perempuan yang ikut terekam di dalam lagu tersebut? Dari cerita yang beredar, pada saat si Ariel ini sedang rekaman di studio, suara tersebut selalu muncul di menit keempat lewat 42 detik sampai ke menit 4 lewat 52 detik ini. Setelah di retake berkali-kali,
selalu saja muncul suara yang serupa. Lalu akhirnya pihak produser serta Peter Pan membiarkan rekaman tersebut dan merilisnya. Nah, konon yang menjadi kepercayaan yang beredar, suara yang ikut terekam tersebut adalah suara dari almarhumah Nike Ardilla. Karena pada saat itu memang benar Peter Pan ini melakukan rekaman di studio yang pernah menjadi studio tempat mendiang Nike Ardilla, juga melakukan rekaman di situ. Maka dari itu muncullah persepsi bahwasannya hal itulah yang menjadi alasan kenapa Ariel selalu mengarahkan mic-nya pada penonton ketika dilirik atau kalimat tersebut. Oke, selanjutnya adalah sebuah lagu yang tak kalah populer dari lagu-lagu lainnya. Ini adalah lagu yang sangat disukai oleh anak kecil dan paling sering dinyanyikan oleh ibu-ibu. Lagu apakah itu? Benar sekali, itu adalah lagu Nina Bobo. Nah, dari cerita yang beredar, Nina di lirik lagu Nina Bobo itu adalah seorang anak kecil yang ketika setiap ia ingin tidur, ia selalu dinyanyikan lagu Nina Bobo ini oleh ibunya. Namun suatu saat si Nina ini meninggal dan membuat ibunya sangat depresi. Rasa tertekan yang dialami oleh ibunya membuat ibunya ini sering berhalusinasi dan selalu menyanyikan lagu Nina Bobo ini seolah sang anak masih ada dan hendak ingin tidur. Kabar yang beredar selanjutnya, jika kalian menyanyikan lagu Nina Bobo ini 3 kali pada saat ingin tidur, maka kalian akan didatangi oleh arwahnya si Nina. Lalu apakah kalian mempercayainya? Oke, selanjutnya dan yang terakhir dan yang paling menakutkan adalah sebuah lagu yang berjudul Rangsir Wengi. Aku yakin kalian semua yang mendengarkan lagu ini pasti seketika akan merinding dan menolak untuk mendengarkan lagu ini. Karena pasalnya lagu ini adalah sebuah lagu yang dipercayai berisi tentang kalimat-kalimat atau liriknya itu berisi tentang kalimat-kalimat pengiring untuk memanggil arwah atau kuntilanak. Nah, lagu ini ternyata bukanlah sembarang lagu, karena lagu ini menggunakan aturan pembuatan syair dalam salah satu jenis macapat ataupun lagu Jawa, yaitu Durma. Nah, Durma sendiri ternyata merupakan sebuah lagu yang memang tujuannya digunakan untuk memanggil arwah. Lalu, lagu ini mulai viral dan menjadi sangat menakutkan pada saat lagu ini dijadikan soundtrack film. Kalau nggak salah yang pertama kali itu di soundtrack filmnya Kuntilanak. Kabarnya lagu yang menjadi soundtrack film ini memang digunakan bukan sebatas untuk soundtrack saja, tetapi sebagai pendukung dari film tersebut. Lalu apakah maksudnya? Jika ada yang mengerti, please komen di bawah. Oke guys, jadi itu aja misteri-misteri di balik lagu-lagu yang cukup viral di Indonesia yang katanya mempunyai banyak misteri di baliknya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempercayai cerita-cerita tersebut? Please komen di bawah, tunjukkan pendapat kalian. Dan buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar aku menjadi semangat. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.